selamat datang di Banera Podcast dalam segmen Nego, ngobrol bareng Erlin Gorlin. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan pastinya lebih seksi dari aku. Siapakah itu? Kakak Julai. Hai. Hai. Kakak Julai, silakan coba perkenalkan dirinya kepada Banera Podcast Lovers. Halo, aku Juli dari Labuan Bajo. Terima kasih karena udah mengundang aku datang ke podcast Banera. Oke, makasih juga loh Kak Julai bisa hadir di Banera Podcast ini. Sama-sama. Oke, Kak Julai gimana kabarnya sekarang? Sehat? Ya, everything is good. Wow, emang harus good ya? Ya, all good pokoknya, all good. Rawr. Gimana aktivitasnya sekarang Kak Julai? Aktivitas ya? Gimana ya? Apa sih? Aktivitasnya sekarang apakah itu wow ataukah rawr atau gimana aktivitasnya sekarang? Aduh. Bisa dijelaskan biar Banera Podcast Lovers juga bisa tahu kegiatannya di luar apa saja. Lagi sibuk mikirin hidup sih. Yang gak jelas ini. Aku suka yang kayak gini nih. Oke, skip. Jadi sekarang lagi fokus ngurusin agensi ya. Oke. Jadi agensi itu namanya Naun Molas Bersolek. Jadi kita lagi berusaha buat ngembangin bisnis ya, bisnis. Itu jadi kita ngurusin talent kayak model, influencer, ada band juga. Jadi kalau kalian yang mau adain event atau apa di Labuan Bajo, boleh nih hubungin agensi kita ya. Oke. Agensi namanya apa Kak? Jadi agensi kita tuh namanya Naun Molas Bersolek. Oke, ingat ya, Naun Molas Bersolek ya. Oke, Kak Julai, hobinya apa Kak? Hobinya apa? Jadi hobinya aku suka olahraga. Salah satunya itu nge-gym ya. Wow, nge-gym ya. Yes. Oke, apa sih motivasinya sampai suka nge-gym? Aku pengen hidup sehat. Wow, pantasannya dari ujung atas sampai ujung bawah. Wow, Masa seksi sih? banget, asik. Ya apa sih selain sehat apalagi motivasinya kenapa sih suka nge-gym? Oke. Jadi aku suka nge-gym tuh karena kita kalau suka olahraga, badan kita jadi lebih sehat, kulit kita jadi lebih fresh, terus lebih bersih, terus bonusnya itu bodinya bagus. Wow, keren tuh. Oke, Kak Julai, kita melihat bahwa di tempat gym itu kan banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan pakaian yang sangat seksi. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang baik atau kejadian buruk yang pernah Kak Juli alami selama di tempat gym? Boleh di-sharing? Oke. Untuk kejadian yang buruk ya, dari buruknya dulu nih, dari yang negatif ya. Jadi aku pernah tuh di tempat gym ya. Jadi aku tuh nge-gym sendiri itu siang hari loh. Aku tuh nge-gym, terus ada salah satu bule ya kayak gitu. Jadi dia kayak genit-genit gitu. Wow, nakal juga ya dia. Anjir, nakal banget. Lu tahu dia ngapain? Jadi aku lagi nge-gym kan. Dia datang dong. Terus tiba-tiba dia nawarin gini, "Boleh nggak bantuin aku bentar?" Ya, aku mikirnya ya udah deh, kan dibantu. Kayak mau bantuin dia kan. Ya udah. Terus dia ngasih HP-nya kan, HP-nya. Ya udah aku ini, "Tolong dong fotoin aku," gitu katanya. Pas aku fotoin dia mau keluarin itunya. Ya itu. Lu paham gak sih? Pokoknya ya itu. Terus gimana ekspresi kamu waktu langsung teriak atau gimana? Anjir, aku kayak langsung ya udah aku marah banget. Terus customer nge-gym yang di bawah pada naik kan. Ya udah itu di situ tuh kayak lagi bentrok banget sampai akhirnya bulenya itu di blacklist lah dari situ. Sadis juga ya kejadiannya.
Kalau yang secara Positifnya, positifnya banyak apa ya, agak mau sombong ya. Jadi Sombong banyak. juga nggak apa-apa, asik. Sombong jangan. Rar, gigit nih, rar. Nggak boleh sombong. Nggak apa-apa sombong. Ntar, Yang penting cantik, asik. ntar digosipin lagi. Oke, terus? Ya gitu. Jadi kalau dari segi positifnya banyak yang suka sama Oke. bodiku dari cewek maupun cowok. Termasuk aku sih sebenarnya suka banget. Ih, dari mana nih sukanya nih? Suka, kau kan cantik, putih nih, dan juga lebih seksi tentunya dari aku. Yang penting lu jangan ngajak yang ngadi-ngadi aja. Gak mungkin lah ya. Aku masih normal kali. Oke, lanjut. Oke. Gitu aja. Oke, Kak Juli ini kan cantik ya. Kemudian aku melihat di media sosialnya Kak Juli itu di Instagram, Kak Juli selalu memposting foto-foto yang memang cantik. Ada tidak pernah mengalami kejadian di mana Kak Juli itu misalnya, atau jangankan di media sosial lah, di dunia nyata, pernah tidak ada om-om atau laki-laki genit yang menawarkan hal-hal yang tidak kepada Kak Julai, misalnya entah itu dibilang open BO atau apa segala macam. Pernah gak sih mengalami itu? Karena menurut aku, yang aku lihat, kita sebagai wanita cantik itu kan kadang-kadang itu menjadi masalah ya di dunia, maksud aku di apa ya, itu menjadi hal yang memang sangat-sangat kontroversi, karena menurut mereka cantik itu ini bisa ini nih dijual atau apa segala macam. Pernah tidak mengalami itu? Oh, om-om ya. Om-om yang genit, yang nakal gitu loh, yang pengen diterkam secara brutal. Om-om nakal ya. Pernah gak sih mengalami itu? Aduh, apa ya? Om-om kesepian ya. Om-om kesepian gak tuh? Aduh, kalau lebih ke om-om sih enggak ya. Oke. Jadi lebih ke ke kaum-kaum yang masih muda. Oke. Iya. Sometimes ya ada beberapa yang kayak nge-DM, Kak, open nggak? Oke. Oh, ada itu. Ada beberapa ya. Oh, Ada mereka bilang loh. boleh open, mereka bilang. Enggak sih, Kak, dia nanyain. Oke. Kak, open nggak? Kayak gitu. Lalu respon Terus- kamu gimana? Open. Open apaan? Terus ya udah, terus dibilangin ya ini kita mau bayar kakak kayak gitu. Oh, alah. Hah? Bayar maksudnya gimana? Tapi sebenarnya aku udah tahu ya kayak gitu. Mungkin mereka lihat dari ini segi penampilan Iya, ya. betul. Ya you know lah Beb, di Iya. sini apa ya, mindset orang-orang sini tuh, oh my god. Iya sih. Tapi rata-rata memang ini sebenarnya bukan cuma mindset orang sini, maksudnya di mana, di penjuru manapun itu pasti ketika melihat orang cantik itu mereka selalu, dalam mindset mereka tuh mereka selalu pikirannya yang negatif, pasti ini wanita kayak gini-ginian. Padahal kan sebenarnya menurut aku ya, cantik itu kan sebenarnya kita bagian dari mensyukuri ciptaan Tuhan gitu loh, mensyukuri bahwa memang Tuhan sudah menciptakan kita sebegini nih, kita harus mensyukurinya dengan cara merawat kayak gitu. Tapi memang kita juga tidak bisa mengontrol atau tidak bisa apa ya, penilaian orang terhadap kita di luar sana kayak gitu. Yang kita bisa lakukan adalah tetap positive thinking ya, pastinya ya, harus jalan ke depan. Oke, kembali lagi Kak Juli. Kak Juli ini kan suka banget nih pakai pakaian seksi. Kenapa sih suka pakai pakaian seksi? Kenapa itu? Aku suka aja pakai pakaian yang seksi karena buat aku tuh pakai baju seksi ya buat diri aku sendiri. Iya, betul, jadi setuju sih. aku nggak kayak harus mikir aku seksi nih jadi aku seksi buat orang, enggak lah. Oke. Aduh, cuman ya kadang-kadang orang itu mikirnya aduh ini kayaknya cewek nggak bener nih. Iya, betul. Aduh, Betul sekali. aku nggak bilang ya kalau ini orang luar yang nganggap nganggap kita yang pakai baju seksi gini tuh ya cewek yang gitu-gitu Iya, kan ya. betul. Aku lebih malah orang-orang sini tahu yang nge-DM aku yang kayak gitu ya. Oke, orang sini ya. Pernah tidak ada penawaran dari pejabat-pejabat atau banyak. mungkin dari guide-guide? Boleh nggak sih aku sebut? Boleh dong. Inisial Boleh nggak aja sih aku boleh. spill? Tapi itu pejabat-pejabat, Ada ya, ada beberapa. yang Ada nge-DM. beberapa? Ya sampai ada yang bilang Itu kamu DM-nya mau nggak?
Oke. Kamu mau nggak jadi simpanan? Oh my god, Iya. diminta jadi simpanan. What the fuck? Emang mereka kira kulkas kali ya, ditaruh-taruh sesuatu di dalam simpanan. Tapi aduh apa ya? Tapi Ya udah. ada pernah pejabat-pejabat. Ada lah ya. Boleh di-spill apa aja dari segi mana pejabat atau mungkin guide atau pengusaha atau apa? Boleh Aduh, jangan disebut deh. Nggak Jangan apa-apa, aja. sharing-sharing aja nggak apa-apa. Aku sebut yang anak-anak muda aja ya. Nanti Oke. ntar bawa Jadi bahan malah gosip lagi. Haha. ke hal-hal yang lain lagi Iya, nanti. betul. Tapi kamu sendiri sebagai wanita perempuan cantik nih Oke. menanggapinya seperti apa? Aku bodo amat lah. Ya namanya juga manusia ya kayak Iya. gitu. Bodo amat. Iya. Kamu tetap fokus Iya. pada dirimu sendiri, maksudnya karirmu, Iya. pekerjaanmu, Who betul. cares? Iya, who cares Bodo kan? amat lah. Lu mau nganggap aku kayak apapun ya bodo amat. Iya, betul sekali. Karena memang kembali lagi bahwa kecantikan yang aku rawat untuk diri aku bukan untuk menyenangkan orang lain ya, untuk diri aku sendiri. Oke. Kak Jul, ini penting sekali loh Kak Jul. Dan aku bertanya, Kak Juli tahu sendiri kan, di lingkungan kita ini untuk perempuan seksi cantik seperti Kak Juli itu atau berpakaian seperti inilah terbuka di masyarakat luar itu masih sangat tabu kayak gitu. Bagaimana sih tanggapan Kak Juli mengenai ini? Karena kan di luar sana kan selalu memikir bahwa terlalu seksi, terlalu terbuka, harusnya pakai pakaian tertutup. Itu menjadi hal yang sangat tabu kayak gitu. Gimana menurut Kak Juli? Oke. Coba di sharing dulu. Buat ini ya, aku bicara di sini aja. Boleh. Jadi buat orang-orang yang melihat wanita-wanita yang suka pakai baju seksi itu dipandang negatif, please deh ubah mindset kalian. Iya, betul. Jadi Labuan Bajo ini udah jadi kota pariwisata yang premium loh, super premium malah ya. Jadi ya kita jadi orang Labuan Bajo harus bisa menerima dong. Ya gimana? Menerima perubahannya. Iya, menerima perubahan. Oke. Maksudnya Dalam hal gimana? yang positif. Gimana nanti kalau orang dari luar kan masuk ke Labuan Bajo dengan berbagai macam fashion. Iya, betul. Ntar kalau kalian lihat yang seksi, ya kali kalian bilang, ini cewek nggak bener nih. Iya, betul. Ya kali kamu kayak gitu. Kan tidak gituin semua, mereka. iya, Ya. betul. Kan tidak semua wanita seksi kan selalu dipandang Jadi ya udah. buruk ya kayak gitu. Ubah mindsetnya ya. Ya, oke. Kak Jul, ini lagi penting banget nih Kak Jul. Dari segi penilaian dari keluarga nih terhadap kamu, karena kan kalau aku sendiri ya Kak Jul, aku jujur dari keluarga yang memang mindset keluargaku tidak 100% mereka bisa menerima. Ada beberapa yang menerima itu dan ada juga yang belum bisa menerima perubahan ini kayak gitu. Bagaimana cara Kak Jul atau bagaimana tanggapan dari keluarga mengenai fashion style yang Kak Jul Oke. sedang jalani sekarang ini? Dari keluarga aku ya, dari keluarga aku mereka udah open minded sih. Oke, Jadi good mereka then. udah biasa aja. Oke. Berarti selagi aku masih di jalan yang benar, ya. Oke. It's okay. Betul. Ya. Jadi tidak ada Jadi aku bersyukur aja sih sama keluargaku ya, mereka nerima aja. menerima harusnya. ya. Ya emang kayak gitu, style-nya style aja. Iya, betul. Bukan kita seksi buat kayak mau jual diri kayak gitu. Ya, Tanda kutip ya. Anyong Iya. banget. Betul. Mana tuh cowok-cowok yang suka nge-DM aku, maju lu sini. Asik. anjing. Tuh Sini lo. cowok-cowok ditantangin tuh sama si Sini lo, Julai. sini maju. Oke, Kak Julai, ada nggak sih ketakutan terbesar yang Kak Julai pernah pikirkan selama hidup? Misalnya ketakutan mengenai apa kayak gitu dalam hidup lah. Ada tidak ketakutan terbesar? Dalam hidup ya? Ya. Aku lebih takut aja sih nanti kalau aku udah sukses, aku belum misalnya, orang tuaku nggak bisa ngerasain itu aja. Oke. Jadi kalau aku udah punya segalanya nih, tapi orang tuaku udah ya nggak bisa ngerasain. Oh, Kayak gitu. lebih ke orang tua ya. Aku lebih Oke. mikir ke sana sih. Kayak Oke, gitu aja. Kak Jul kembali lagi ke pejabat tadi boleh? Aku tuh sebenarnya penasaran deh. Penasaran banget. Ini harus dikupas secara tuntas, ini harus detail. Aduh, kayaknya aku nggak boleh ngomong di sini. Nggak apa-apa. Kak Jul, ini tadi kan bahas tentang pejabat nih. Ada nggak sih pejabat-pejabat yang DM itu orang asli di sini, maksudnya orang Manggarai Barat kita? Kamu percaya nggak kalau ada DPR yang DPR say. Oh, DPR ya, ada nggak? Oh, ada dong. Ada ya. Aduh,
Aduh, nanti tar dinonton loh. Kira-kira berapa sih red card yang mereka tawarkan ke Kak Jul? Enggak, lebih ke ini aja, jadi kayak simpanan. Oke, simpanannya. Berarti Biasalah. berarti chattingan-chattingan yang Kak Jul dapatkan itu untuk jadi simpanan, bukan bukan jadi ditawarkan misalnya per malamnya jadi berapa. anaknya. Enggak. Jadi Lu paham gak sih sugar daddy? oke, jadi kamu jadi sugar baby-nya gitu Iya, ya. sugar baby. Oke. Sugar honey. Oke. Terus itu gimana sih bahasanya? Maksudnya gimana bahasanya tiba-tiba kok kan nggak mungkin kayak mau nggak jadi simpanan aku, nggak mungkin. Apa sih mungkin ada penawaran-penawaran lain misalnya pada saat ini jadi simpanan apa sih aku keuntungan aku dapat kayak gitu. Pertama itu aku ini ya, maksudnya dia tuh ngomongnya lewat entah itu kenalannya ya, ibu-ibu gitu ya dia. Oke. Entah itu kenalannya apa gimana nggak tahu, dia samperin aku. Oh, ibu itu. Aku Ya kok udah. merinding. Natskal ya. Terus bilang, Jul, gini-gini loh, ada loh ini pejabat suka sama kamu. Sukanya bukan suka hal yang biasa nih, sukanya tuh rar banget, ingin diterkam, nggak kuat. Aku bilang, aduh, suka apa nih Bu? Akhirnya udah dia kasih tahu, dia tuh pengen kenal kamu kayak gitu. Terus tapi dia udah beristri. Kayak gitu. Aku nggak tahu ya dia dapat dari mana ini IG ku ya, IG ku. Terus ada nomorku juga, aku nggak tahu dapat dari mana. Mungkin dari entahlah kenalannya mungkin ya. Ya udah, dia langsung ini ngechat kayak gitu. Oh, dia langsung ngechat si pejabatnya ini, asik nih. Dia langsung ngechat kamu. Kira-kira bahasa ngechatnya boleh dong gimana? Ya gitu aja. Pertama dia ngajak jalan kayak gitu kan. Cuman ya aku nggak mau. Kayak gitu. Terus dia nanya-nanya, terus dia ngajak jalan, boleh nggak kita jalan gitu katanya. Aduh, kita makan. Aku nggak mau. Terus dia bilang aku suka banget loh sama kamu. Aku suka karena soalnya temen aku tuh sering katanya kalau nge-gym tuh kan dia nge-live gitu kan. Nggak tahu sih yang mana, soalnya kan banyak kayak yang nge-gym di sana. Apalagi kan ibu-ibunya pasti pada suka nge-live gitu kan kalau lagi nge-gym. Ya, tapi gitu. tapi kamu tahu mukanya seperti apa? Tahu. Aduh, aku nggak ini sih, maksudnya tahu lah ya. Tahu. Oke, rahasia pribadi ya. Pribadi ya, jangan ngomong di sini lah ya. Siap. Kak Jul, ada nggak sih pernah Kak Jul merasa bahwa Kak Jul itu diancam atau semacam lah ya, ketika mereka ketika kamu menolak tawaran mereka, entah itu tawaran tadi jadi simpanan atau mereka menanyakan open harga kamu, pernah nggak sih mereka mengancam secara? Enggak ada sih, cuma ditawarin aja, nanti aku untuk bulanan kamu aku tanggung gitu. Kan jadi daddy. Asik. Jadi daddy, kamu bisa manggil aku daddy. Terus si pejabat itu memberikan red card nggak sih kalau misalkan tiap bulan kamu dikasih berapa? Cuman gitu aja sih, cuman nanti kebutuhan kamu di ini, pokoknya yang kayak gitu. Ya, you know lah beb, yang kayak gitu. Kayak tapi aku nggak tanggepin. Terus dia bilang oh ya udah deh, nggak apa-apa kayak gitu. Kayak gitu. Jangan dimasukin hati katanya kayak gitu. Mungkin udah terlanjur malu ya. Udah aku blok. Langsung dilupakan gitu ya, dihempaskan secara brutal. Baik Kak Julai, setelah panjang lebar pembicaraan kita di podcast ini closing ya. Bagaimana sih tanggapan Kak Julai mengenai pejabat-pejabat itu tadi, mengenai para lelaki di luar sana yang menawarkan hal-hal genit kepada Kak Julai tentang ini perempuan-perempuan cantik itu tadi? Boleh diberi saran atau masukan kepada mereka semua agar mengedukasi mereka, apalagi kan di luar sana kan ada pejabat nih yang tidak hanya single tapi punya keluarga, misalnya kayak gitu. Bolehlah diberi saran. Jadi buat para bapak-bapak pejabat, bapak-bapak yang natskal, hempaskan ya Pak, please. Buat bapak-bapak pejabat ya, khususnya yang pernah DM, Mas sini lo maju. Sini lo ditantangin lo. Jangan lupa. Takut lo Pak. Ya. Buat bapaknya, buat bapak-bapak pejabat, dari aku pribadi aku saranin nggak usah kayak gitu. Apalagi kan bapaknya punya keluarga, punya anak. Jadi sayangi mereka. Betul sekali. Jangan sampai menghancurkan gara-gara nafsu birahi sesaat, menghancurkan keluarga yang betul sekali, yang sudah utuh ya, sudah utuh kamu bangun dari mulai awal bersama-sama, akhirnya runtuh hanya gara-gara kenackalan kamu itu. Kenackalan
berapa ya? Itu puber keberapa? 3 ya? Itu puber keberapa ya? Iya sih, kayaknya puber ketiga keempat deh. Oke, untuk para laki-laki. Oke, buat para laki-laki kalian jangan selalu memandang cewek-cewek yang bentuk tubuhnya seksi, suka pakai baju seksi, itu cewek yang nggak bener. Betul sekali, setuju. Oke, jadi kita tuh cewek-cewek yang suka pakai baju seksi tuh kita pakai baju seksi bukan nyenengin nafsu birahi lu. Iya, betul sekali. Jadi kita pakai baju seksi ya buat diri kita sendiri lah, karena kita ngerasa kita cantik. Ya kali lu kita udah bentuk body nggak dipamerin, please Iya. deh. Seperti Jangan kayak iya. kampungan banget. Emang lu bisa bayar Asik. kalau lu ngajakin ini mau Betul. bayarin. Sama sih prinsip aku prinsip kayak gini. Kita tidak boleh sia-siakan kecantikan ini. Kecantikan ini tuh kita harus tampilkan secara brutal, secara ugal-ugalan Kan supaya sekarang kita udah hidup di Iya, zaman yang modern, betul, please betul. deh. Aduh. betul. Maksudnya begini, kita tetap berpenampilan cantik, menarik, tapi juga kita harus beretitude ya. Maksudnya tidak boleh tetap harus punya etika yang baik, kemudian berbicara sopan dengan orang. Ini kan masalah fashion. Berpenampilan seksi ini kan menurut aku masalah fashion doang ya. Gitu. Kalau misalkan Cuman kita jalan pikiran orang iya ya betul. kayak Kalau misalkan kita sudah berpenampilan menarik, seksi, janganlah juga dipandang sebelah secara mata. nakal. Karena memang sebenarnya yang mau kita tampilkan adalah memang kita sayang dengan tubuh kita. Buktinya kamu cantik, ngerawat tubuhnya dengan Harus. sebegitu effortnya kayak gitu. Tiba-tiba di luaran sana mereka langsung bilang, oh kayaknya itu cewek jadi-jadian kayak gitu. Susah nyari duit loh, apalagi hidup di Labuan Bajo kayak gitu. Oke Kak Julai, sampai di sini saja obrolan-obrolan manja, seksi, terhits dan juga viral kita. Sampai ketemu di obrolan-obrolan terseksi, terhits selanjutnya, dan pastinya lebih brutal dan natskal. Mama gigit nih, roar, 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 yeay.